Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik dari manajemen keuangan, yaitu working capital management atau bisa disebut juga dengan manajemen modal kerja. Kalau kita membahas tentang manajemen modal kerja, itu berarti kita akan membahas secara spesifik tentang aktiva lancar perusahaan yang terdiri dari kas, kemudian ada piutang, ada persediaan, kemudian ada surat berharga, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dimulai dari slide selanjutnya. Nah, teman-teman, bagi yang masih ingat tentang fungsi dari manajemen keuangan, itu ada 3 macam, yaitu keputusan investasi, bagaimana perusahaan itu mengelola investasi dengan baik, kemudian keputusan pendanaan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mencari sumber pendanaan supaya bisa digunakan untuk alternatif aktivitas perusahaan selama mereka mau produksi. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa mengelola asetnya kemudian dialokasikan kepada aset-aset yang memang bisa menguntungkan perusahaan. Nah, modal kerja itu posisinya ada di keputusan pengelolaan aset. Jadi kita lebih spesifik kepada bagaimana pengelolaan kas, bagaimana pengelolaan piutang, persediaan, dan komponen-komponen dari aset lancar lainnya. Dari pengertiannya, jadi working capital atau modal kerja sendiri, ini kita fokus dulu kepada 2 poin di sini ya. Jadi di sini ada 2 poin sebelum kita masuk ke pengertian dari pengertian dari modal kerja. Jadi yang pertama, kita akan fokus pada what is the appropriate amount of working capital. Jadi ketika perusahaan ini ingin berproduksi gitu ya, ingin beraktivitas, menghasilkan produk gitu ya, kira-kira berapa jumlah dana yang cocok nih yang harus dikeluarkan dalam manajemen modal kerja. Kemudian yang kedua, how should working capital be financed? Jadi bagaimana seharusnya modal kerja ini dibiayai? Karena kan kalau kita lihat dari sisi pasifa ya, kan sisi pasifa itu kita ngomongin sumber pendanaan. Ada yang berasal dari utang, ada yang berasal dari modal sendiri atau saham ya, modal saham gitu. Nah, kalau untuk yang poin yang kedua ini gitu, bagaimana modal kerja itu dibiayai? Nah, di sini apakah menggunakan hutang atau dengan menggunakan modal sendiri seperti itu? Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian dari modal kerja. Jadi banyak istilah memang yang akan kita ketemukan ketika kita mencari definisi tentang modal kerja atau working capital. Jadi untuk yang pertama, modal kerja itu disebut juga gross working capital atau keseluruhan dari aktiva lancar yang digunakan dalam operasional perusahaan. Jadi seluruh aktiva lancar yang memang digunakan untuk aktivitas perusahaan ya selama mereka berproduksi. Kemudian ada net working capital, itu adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Kemudian ada net operating working capital, itu adalah selisih antara aktiva operasi lancar dan utang operasi lancar. Nah, karena perusahaan itu komponen aktiva lancar pasti berbeda-beda gitu ya. Dan dari segi pemakaian, ada yang memang dikelompokkan berdasarkan lini produknya, ada juga yang memang keseluruhan ada yang memang keseluruhan semuanya digabung seperti itu. Jadi untuk istilah-istilah maupun penamaan pasti akan menemukan istilah yang berbeda-beda gitu. Jadi intinya sama, semua dasarnya itu adalah modal kerja yang memang komponennya berasal dari aset-aset lancar. Bisa berupa kas, piutang, persediaan, dan komponen aset lancar yang lainnya seperti itu. Yang pasti modal kerja itu adalah keseluruhan dari aktiva lancar yang gunanya untuk digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan.
Nah, sekarang kita masuk kepada current asset holding. Jadi current asset itu kan aktiva lancar ya, atau aset lancar. Saya ingatkan lagi, aset lancar itu komponennya ada kas, ada piutang, ada persediaan, kemudian ada surat berharga, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan melalui grafik ini. Jadi, ternyata perusahaan itu punya tipe-tipe atau punya cara memegang aset lancar itu yang bermacam-macam. Nah, di sini saya ambil referensi dari Brigham, bukunya Brigham. Nah, ini ada 3 tipe ya, 3 tipe perusahaan dalam memegang aset lancarnya. Yang pertama itu adalah relaxed, kemudian ada moderate dan restricted. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan grafik ya, ada current asset dan juga penjualan. Jadi di sini kita akan bandingkan tiap-tiap tipe berdasarkan aset lancar dibandingkan dengan penjualannya. Nah, kalau kita lihat di sini, tipe relaxed itu adalah tipe yang paling tinggi karena posisinya current assetnya itu yang paling tinggi dibandingkan dengan garis-garis lainnya. Nah, apa pengertian dari relaxed ini? Kalau kita lihat di sini, relaxed itu adalah tipe perusahaan yang memegang banyak kas, surat berharga, piutang, dan persediaan relatif terhadap penjualan. Makanya di sini posisinya dia paling tinggi karena tipe ini adalah tipe perusahaan yang memang punya kas, persediaan, piutang, dan aset-aset lancar lain yang begitu banyak. Jadi dia banyak memegang aset lancar seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah moderate. Nah, moderate ini dia itu sifatnya moderate ya, tengah-tengah gitu. Nah, pengertiannya adalah perusahaan yang memegang aset dengan posisi di antara relaxed dan restricted. Nah, restricted di sini saya belum bahas ya. Mendingan saya bahas restricted dulu deh. Restricted ini adalah perusahaan yang saat ini memegang atau menyimpan aset secara minimal. Nah, kalau dilihat dari perbandingan dengan relaxed, berarti ini restricted ini adalah kebalikan dari relaxed. Jadi kalau restricted ini adalah tipe perusahaan yang memegang kas, memegang piutang, memegang persediaan, dan komponen aset lancar lainnya secara minimal. Jadi dia nggak banyak megang aset lancar gitu. Tapi bukan berarti sedikit ya asetnya, tapi dari segi aset lancar mereka tidak memegang secara berlebih gitu, jadi nggak banyak. Nah, baru di sini setelah itu saya bisa jelaskan moderate. Nah, kalau moderate itu adalah posisinya berada di antara relaxed dan restricted. Jadi kalau moderate, dia ini posisinya tidak terlalu banyak memegang kas, tapi juga tidak terlalu sedikit memegang kas gitu. Jadi posisinya di tengah-tengah, nggak banyak, nggak sedikit, di tengah-tengah aja, secukupnya aja gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat tipe-tipe perusahaan berdasarkan bagaimana dia memegang aset lancarnya. Ada yang tadi memegang kas berlebih yaitu relaxed, memegang kas secara minimal, ada juga yang berada di tengah-tengah, tidak sedikit dan juga tidak banyak, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan untuk turnover ya, nah kalau kita lihat sekilas dulu deh, paling tinggi relaxed ini, oh berarti kasnya banyak. Nah, kira-kira di pikiran teman-teman tuh apa nih? Kalau perusahaan yang memang memegang aset lancar yang banyak, apakah bagus atau tidak gitu ya? Di sini teman-teman boleh berpendapat gitu. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita akan bandingkan dengan turnover ya. Kalau kita lihat turnover antara aset lancar berbanding dengan penjualan gitu. Nah, kita lihat di sini mana turnover yang paling tinggi. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat di sini, angka paling besar itu adalah restricted, yang berarti turnover untuk aset lancar di antara ketiga ini
yang paling besar itu turnovernya adalah yang tipe restricted. Nah, logikanya gimana? Logikanya adalah kalau turnover berarti kan ngomongin perputaran aset lancar. Jadi perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang dan sebagainya gitu. Nah, kenapa di sini paling tinggi nilainya gitu ya dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain gitu? Karena tadi pengertian restricted dia tidak memegang aset lancar banyak gitu. Dia hanya memegang aset lancar secara minimal. Otomatis misalkan persediaan aja ya. Karena tadi restricted dia tidak memegang komponen aset lancar yang banyak, atau contohnya persediaan, otomatis kalau persediaannya habis dia harus berproduksi lagi kan gitu. Makanya kalau ternyata jumlahnya sedikit, dia memegang persediaan dan ternyata sudah habis, nah dia mau nggak mau harus berproduksi lagi. Otomatis nanti kehitung 1 kali dia perputaran gitu. 1 kali dia berproduksi lagi. Kemudian ketika persediaannya habis lagi, akhirnya dia berproduksi lagi. Karena dia memegang persediaan yang jumlahnya itu sedikit. Jadi mau nggak mau dia harus berproduksi lagi secara cepat gitu ya, karena tadi kalau restricted dia itu tidak banyak memegang persediaan seperti itu. Makanya di sini turnovernya akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan relaxed dan moderate. Apalagi yang relaxed ya. Kalau relaxed di sini malah perputarannya paling kecil. Karena kenapa? Dia memegang, contoh tadi persediaan, dia memegang persediaan yang banyak. Jadi dia harus menunggu sampai persediaannya itu habis, baru dia bisa melakukan produksi ulang lagi. Itu makanya di sini kalau kita bandingkan berdasarkan perputaran, restricted yang paling tinggi nilainya karena dia akan lebih cepat melakukan produksi ulang. Seperti itu. Ya, teman-teman di sini bisa bandingkan masing-masing ya. Kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih efektif, seperti itu. Oke, untuk video selanjutnya tentang modal kerja, kita akan bahas di video berikutnya. Sekian dulu untuk video tentang working capital part 1 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.